Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di pagi hari ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah Marikultur. Dosen pengampu Pak Wiwin Kusuma Atmaja Putra. Lanjut. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Al-Inayat Areta Jasa Gulo, ada si Edi Laya, Linda Retno Aryani, Indah Parahmaidah, Cici Lestari Dewi, Muhammad Emon Fatahillah, Zainal Abidin, Muhammad Zulfikri, Geri Saputra, Elvantri Rusdian, dan saya sendiri Girang Komala Dewi. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Dipersilakan. Baik, yang pertama yaitu manajemen kelayakan usaha marikultur. Kelayakan usaha marikultur atau bisnis adalah suatu aktivitas yang mendalami tentang sebuah usaha atau bisnis yang dijalankan dalam rangka memutuskan layak atau tidak usaha tersebut diaplikasikan. Tujuan adanya studi kelayakan usaha yaitu yang pertama, memperlancar sebuah perencanaan agar terhindar dari risiko kerugian, mempermudah pelaksanaan pekerjaan, mempermudah pengawasan, mempermudah pengendalian, tahapan penerapan studi kelayakan usaha, inisiatif, penemuan ide dan pengembangan usaha, penelitian potensi inisiatif pengembangan usaha, evaluasi studi kelayakan usaha, penentuan, tahap perencanaan pelaksanaan dan pelaksanaan usaha. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami, Cici. Yang kedua Ya, yaitu manajemen proses marikultur. Ada pembenihan, pendederan, dan pembesaran. Yang pertama yaitu pembenihan. Pembenihan dilakukan yang pertama yaitu pemilihan lokasi, yang kedua pengadaan induk, pemeliharaan induk atau pematangan gonar, yang keempat pemijahan, kelima penanganan telur, keenam perawatan larva, dan ketujuh penyediaan pakan panen. Next. Selanjutnya yaitu pendederan. Pendederan adalah kegiatan pemeliharaan benih yang dilakukan untuk menghasilkan benih ukuran tertentu yang siap dibesarkan di kolam pembesaran. Yang pertama itu kolam untuk pendederan. Yang A, bentuk kolam pada minggu 1 sampai 2, lebar 60 cm, panjang 200 cm dan tinggi 50 cm. Panjang 200 cm dan tinggi 50 cm. Dinding kolam dibuat tegak lurus, halus dan licin sehingga apabila bergesekan dengan tubuh benih nila tidak akan melukai. Permukaan lantai agak miring menuju pembuangan air. Kemiringan di baut 3 cm di antara kedua ujung lantai, di mana yang dekat tempat pemasukan air lebih tinggi. Pada lantai dipasang peralon dengan diameter 3-5 cm dan panjang 10 meter. Yang B, kira-kira 10 cm dari pengeluaran air dipasang saringan yang dijepit 2 bingkai kayu tepat dengan permukaan dalam dinding kolam. Di antara 2 bingkai dipasang selembar kasa nyamuk dari bahan plastik berukuran mesh 0,5 sampai 0,7 mm. Kemudian dipaku. Yang C, setiap kolam pendederan dipasang pipa pemasukan dan pipa air untuk mengeringkan kolam. Pipa pengeluaran dihubungkan dengan pipa plastik yang dapat berfungsi untuk mengatur ketinggian air kolam. Pipa plastik tersebut dikaitkan dengan suatu pengait sebagai gantungan. Yang D, minggu ketiga benih dipindahkan ke kolam pendederan yang lain. Pengambilannya tidak boleh menggunakan jaring, tetapi dengan mengatur ketinggian pipa plastik. Yang E, kolam pendederan yang baru berukuran 100 kali 200 kali 50 cm dengan bentuk dan konstruksi sama dengan yang sebelumnya. Next, pembesaran. Pembesaran ikan nila merupakan tahap pemeliharaan dari hasil pendederan untuk menghasilkan ikan nila ukuran konsumsi.
Ukuran kolam beton tidak terlalu besar dengan konstruksi dinding berukuran kecil dan berbentuk vertikal. Langkah-langkah kegiatan dalam pembesaran ikan nila secara intensif dalam kolam beton antara lain persiapan kolam, penebaran benih, pemeliharaan, pengontrolan, panen, dan pasca panen. 1. Persiapan kolam sebelum kolam dipergunakan. Kolam harus dibersihkan dari lumpur dan semua kotoran yang menempel pada dinding kolam. Untuk membunuh bibit bakteri dan penyakit yang menempel pada dinding dan dasar kolam dapat disucihamakan dengan cara dikapur selama beberapa hari. 2. Penebaran benih setelah tahapan proses persiapan kolam terlaksana dengan baik. Maka pada hari yang kelima sampai hari ke-7 setelah masa pengisian air kolam akan dilakukan penebaran benih ikan nila. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah ukuran benih ikan nila yang hendak disebarkan berukuran antara 8 sampai 12 cm atau dengan ukuran berat 30 gram per ekor atau sudah bisa memakan pelet dengan pada tebar sekitar 5 sampai ekor meter kuadrat. Pemeliharaan ikan nila dilakukan selama 6 bulan atau hingga ukuran berat ikan nila sudah mencapai 400 sampai 600 gram per ekor. Penebaran benih dilakukan setelah kondisi kualitas air dalam kolam stabil. Penebaran dilakukan pada pagi atau sore hari ketika suhu air dalam keadaan rendah dan dilakukan aklimatisasi suhu untuk menghindari benih ikan stres. Ketiga, pemberian pakan dilakukan mulai hari kedua setelah penebaran. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah makanan yang tidak termakan karena setelah penebaran ikan masih dalam keadaan stres. Dalam pemberian makanan ikan nila diberikan setiap hari dengan komposisi makanan alami dan juga makanan tambahan. Makanan ikan nila ini bisa terdiri dari dedak, ampas kelapa, pelet, dan juga sisa-sisa makanan dapur. Umumnya pemberian pakan dilakukan dengan ukuran seperti protein 20-30%, lemak 70%, dan karbohidrat 63-73%. Next. Terima kasih kepada Cici. 4. Pengontrolan terhadap kondisi kolam, perairan, ikan peliharaan dan keamanan lingkungan perlu dilakukan setiap hari. Kontinuitas aliran air harus diperhatikan agar kualitas air kolam, pemeliharaan kolam tetap terjaga, terutama oksigen terlarut. Karena kecukupan oksigen akan sangat berpengaruh terhadap nafsu makan ikan peliharaan. Kondisi ikan juga harus selalu dikontrol agar bila ada yang terlihat sakit dapat segera ditangani dengan baik dengan pencegahan maupun pengobatan. 5. Penyakit ikan nila pada umumnya dapat diserang oleh penyakit yang serius disebabkan oleh lingkungan dan keadaan yang tidak menyenangkan seperti populasi yang terlalu padat, kekurangan makanan, penanganan yang kurang baik, dan sebagainya. Penanggulangan yang paling efektif dilakukan adalah dengan memberikan kondisi yang lebih baik pada kolam ikan tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Indah Paramaidah. Kepada Indah, persilakan. Baik, materi selanjutnya itu yang ketiga, manajemen jenis pemberian pakan. Manajemen jenis dan pemberian pakan. Kebutuhan pakan harian dinyatakan sebagai tingkat pemberian pakan, feeding rate, per hari yang ditemukan berdasarkan persentase dari bobot ikan. Tingkat pemberian pakan ditentukan oleh ukuran ikan, di mana semakin besar ikan, maka feeding rate-nya semakin kecil. Tetapi jumlah pakan hariannya semakin besar. Maksud dari pernyataan ini yaitu semakin besar ikan jumlah pakan yang diberikan sebenarnya semakin kecil, namun jumlah pakan yang diberikan per hari akan semakin besar. Hal ini bertentang dengan pemberian pakan untuk skala pemilihan di mana feeding rate pakan yang diberikan akan semakin besar. Hal ini dengan memberikan pakan karena ikan yang masih kecil membutuhkan pakan dalam jumlah yang cukup besar untuk memperlancar pertumbuhan jaringan-jaringan tubuhnya. Selanjutnya akan dibaca oleh rekan lain. Kepada Zulfikri dipersilahkan.
Baik, untuk metode pemberian pakan ikan, teknik pemberian pakan ikan bervariasi, tetapi teknik yang paling mendasar untuk penyebaran pakan ke dalam kolam meliputi penaburan sedikit demi sedikit atau yang sering disebut sprinkling. Lalu ada penghaburan, broadcasting, dan secara mekanik. Teknik penaburan sedikit demi sedikit merupakan metode tradisional. Dengan metode ini, pakan harian yang diberikan dilempari ke dalam kolam dengan genggaman tangan selama 3 periode sampai 4 jam pada pagi hari dan periode yang serupa pada sore hari. Jenis pakan ikan. Pakan buatan adalah pakan yang dibuat dan disesuaikan dengan jenis ikan, baik itu ukuran kebutuhan protein dan kebiasaan ikan. Pakan buatan ini biasanya dinamakan pelet. Pelet untuk ikan terbagi dalam 2 jenis, yaitu pelet terapung dan pelet tenggelam. Pelet terapung ditunjukkan untuk ikan yang hidup dan beraktivitas di permukaan air, sedangkan pelet tenggelam untuk ikan yang hidup dan beraktivitas di dasar perairan. Adapun jenis-jenis pakan ikan, yang pertama yaitu pelet, pakan utama, yang kedua pakan tambahan, pakan kedua, lalu yang ketiga pakan alami, pakan ketiga. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zainal. Skip ini aku nanti crop ya. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ezra. Baik, yang keempat itu adalah manajemen kesehatan ikan. Penyakit ikan merupakan problem utama yang dihadapi oleh pembudidaya karena kesulitan diagnosa, implementasi penanganan dan pengobatan yang tepat serta identifikasi penyebab kerugian ekonomis bagi para pembudidaya cukup terasa baik karena hilangnya produksi akibat kematian dan pertumbuhan ikan yang lambat atau biaya pengobatan yang tinggi. Umumnya, stres menyebabkan turunnya kemampuan daya tahan ikan dan dianggap sebagai salah satu penyebab utama penyakit ikan dalam sistem budidaya yang intensif. Namun demikian, stres pada ikan yang dibudidayakan bisa dihindari atau dicegah. Banyak penelitian menunjukkan bahwa ikan yang sehat tidak mudah terinfeksi oleh patogen. Sementara ikan yang lemah akan mudah terinfeksi. Penting untuk diingat bahwa stres juga mengurangi penyerapan pakan dan bisa dengan serius mempengaruhi keberhasilan penularan oleh induk ikan. Baiklah, terima kasih kepada Ezra. Selanjutnya, seterusnya itu adalah sumber stres. Yang pertama itu adalah kualitas air. Kualitas air budidaya atau kandungan bahan organik yang tinggi terdapat amoniak atau nitrat, konsentrasi oksigen larut yang rendah, pH yang tidak memadai, variasi suhu yang tinggi dan berganti secara cepat memaksa ikan mempertahankan keseimbangan metabolismenya, memperlemah ikan, dan akhirnya mudah terserang penyakit. Yang kedua itu adalah kondisi-kondisi pembesaran. Dalam budidaya intensif, kepadatan ikan yang tinggi sering melampaui kemampuan alamiah tempat pembesaran. Karena itu, ikan rentan terhadap stres. Dengan demikian, cenderung mudah terserang infeksi. Lanjut, pemberantasan dan pencegahan. Yang pertama itu sebelum digunakan, tempat pembesaran harus dibersihkan, disuci hamakan, serta dikeringkan. Setelah panen ikan, pengeringan kolam-kolam yang terbuat dari tanah harus dilakukan secara teratur. Selanjutnya, melakukan disinfeksi peralatan secara rutin akan sangat membantu mencegah kontaminasi patogen. Selanjutnya, menjaga ikan budidaya selalu berada dalam keadaan yang optimal
atau kepadatan ikan yang tepat, kualitas air yang baik, prosedur budidaya yang benar. Selanjutnya, pemberian preventif anti parasit dan anti jamur harus dilakukan secara teratur. Selanjutnya, sebelum penanganan dan pengangkutan ikan tidak diberi pakan. Yang terakhir itu adalah vaksinasi benih ikan juga efektif untuk menstimulasi reaksi kekebalan serta mencegah infeksi penyakit. Baik, di sini saya akan melanjutkan manajemen lingkungan marikultur. Manajemen lingkungan marikultur, biota air membutuhkan lingkungan yang nyaman agar dapat tumbuh sehat dan tumbuh optimal. Bila lingkungan tersebut tidak memenuhi syarat, biota air dapat mengalami stres, mudah terserang penyakit, dan akhirnya dapat menyebabkan kematian. Untuk itu, ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan perairan, yaitu yang pertama suhu, yang kedua salinitas, yang ketiga kedalaman, yang keempat kecerahan, yang kelima arus, yang keenam pH, yang ketujuh DO atau oksigen larut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen teknologi marikultur. Usaha marikultur budidaya air laut merupakan industri yang menjanjikan di Indonesia. Karena Indonesia memiliki luas pantai terbesar nomor 2 di dunia. Potensi ekonomi dalam marikultur sangat besar yang mencangkup usaha produksi benih, jual pakan, bisnis transportasi, pengiriman benih, dan induk usaha marikultur menyerahkan banyak tenaga kerja. Indonesia berhasil menguasai teknologi marikultur. Para penelitian dari Balai Perikanan Budaya Laut atau BPBL telah sukses menemukan metode pembenihan dan metode budidaya balasan jenis organisme laut untuk konsumsi dan non-konsumsi. Kementerian Kelautan dan Perikanan Selamat Suryarto mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia sudah menguasai teknologi marikultur dalam budidaya 13 jenis organisme laut, yaitu yang pertama, teknologi pembenihan dalam budidaya ikan kerapu untuk dikonsumsi. Yang kedua, teknologi pembenihan dan budidaya rumput laut untuk konsumsi dan industri farmasi. Yang ketiga, teknologi pembenihan dan budidaya ikan hias laut non-konsumsi. Yang keempat, teknologi pembenihan budidaya kuda laut untuk konsumsi. Yang kelima, teknologi pembenihan dan budidaya ikan kakap putih untuk dikonsumsi. Yang keenam, teknologi pembenihan dan budidaya ikan kakap merah untuk dikonsumsi. Yang ketujuh, teknologi pembenihan dan budidaya ikan bawal bintang untuk dikonsumsi. Yang kedelapan, teknologi pembenihan dan budidaya ikan cobia untuk dikonsumsi. Yang kesembilan, teknologi pembenihan dan budidaya palno untuk dikonsumsi. Yang ke-10, teknologi pembenihan dan budidaya teripang untuk dikonsumsi. Yang ke-11, teknologi pembenihan dan budidaya kerang untuk dikonsumsi. Yang ke-12, untuk teknologi pembenihan dan budidaya kerang mutiara non konsumsi. Yang ke-13, teknologi pembenihan dan budidaya lobster untuk dikonsumsi. Pembeli saran untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan manajemen adalah proses perancang, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Cara definisi, manajemen pemasaran adalah penganalisan, perancang, pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang bertujuan menimbulkan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi dapat diartikan bahwa manajemen pemasaran adalah sebagai analisis perencanaan
penerapan dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi. Dapat juga disimpulkan bahwa manajemen pembesaran adalah sebagai kegiatan yang dirancang dan diorganisasikan yang meliputi pendistribusikan barang, penetapan harga, dan dilakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat yang tujuannya untuk mendapatkan tempat di pasar agar tujuan utama dari pemasaran dapat tercapai. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan manajemen sumber daya manusia marikultur, pentingnya SDM, perikanan dan kelautan, DR pivot ekonomi, Ulesing dan Protete menyebut sektor primer salah satu sektor di samping jasa pertanian dan sumber daya alam yang akan menghantarkan Indonesia sebagai negara yang maju perekonomiannya pada 2030. Pada tahun tersebut, ekonomi Indonesia akan menepati posisi ke-7 ekonomi dunia dan dengan mengalah Jerman dan Inggris. Berangkat dari fakta di atas, maka pembangunan kelautan dan perikanan memiliki peran yang sangat strategis. Seharusnya Indonesia mampu menjadi negara maju dan menguasai pasar perikanan dunia. Namun yang terjadi di lapangan saat ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Potensi yang ada belum dikelola secara optimal. Salah satu permasalahan adalah faktor sumber daya manusia atau SDM. Untuk itulah pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP perlu mendorong peningkatan kepastian SDM kelautan dan perikanan. Pengembangan SDM kelautan perikanan sangat penting karena pengelola sumber daya kelautan dan perikanan pada hakikatnya adalah pengelolaan SDM-nya. Mengutip dari World Economic Forum 4, Indeks Daya Saing Indonesia pada 2014 sampai 2015 menduduki peringkat ke-34 dari 144 negara di Indonesia, di dunia. Salah satu pilar dari 12 pilar yang dinilai adalah pendidikan tinggi dan penelitian. Karena itu diperlukan kepastian SDM melalui pendidikan, pelantikan, dan penyuluhan. Hal ini diperlukan bahwa pada rencana pembangunan jangka menengah nasional PJMN 2015 sampai 2019, peran SDM komponen menjadi target dan sasaran. Next slide. Hal ini diperkuat bahwa ada rancangan pembangunan jangka menengah nasional RPJN 2015-2019, peran SDM komponen menjadi sasaran prioritasnya. Itu bahwa masuk dalam kategori miskin masih melekat. Yang masih terjadi dan dilakukan oleh masyarakat nelayan adalah menghabiskan keuntungan hasil tangkapan secara cepat. Pola pikir mereka
pola pikir yang mereka gunakan masih terpaku pada pola pikir tradisional. Menganggap masih banyak ikan yang bisa ditangkap di laut, meski kenyataannya pekerjaan ikan di laut sangat terbatas. Pembangunan kelautan dan perikanan memiliki peran yang sangat strategis dalam pendukung keberhasilan pembangunan. Namun potensi yang belum dikelola secara optimal, salah satu masalah adalah faktor sumber daya manusia atau SDM. Untuk itulah, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP perlu mendorong peningkatan kepastian SDM kelautan dan lanjut. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Evan. Pada Evan dipersilakan. Selanjutnya adalah manajemen sosial marikultur. Manajemen adalah suatu proses yang dilakukan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen hadir untuk membuat sebuah strategi atau langkah-langkah dalam pembentukan kelompok sosial. Di dalam sebuah kelompok sosial maka dibutuhkannya sebuah manajemen yang dimana manajemen ini berfungsi untuk mengatur sebuah kelompok sosial. Dalam melakukan sebuah pemberdayaan, manajemen dalam suatu kelompok sosial dijalankan sesuai dengan fungsi manajemen itu sendiri, hingga dalam sebuah kelompok tersebut dapat tertib dalam melaksanakan kegiatan dan dapat menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Adapun fungsi manajemen yang akan diterapkan dalam kelompok sosial, yang pertama adalah perencanaan atau planning. Perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan yang lebih kecil. Yang ketiga, controlling atau mengontrol. Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan. Yang keempat, pengarahan atau direction. Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha agar dapat mencapai. Baiklah, yang terakhir adalah manajemen pengembangan usaha marikultur. Pengembangan usaha marikultur dasar hukum Undang-Undang Nomor 31 2004 Bab 10 Pasal 60 yang menyatakan bahwa pemerintah wajib memberdayakan nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil melalui penyediaan sistem kredit, menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, serta menumbuhkan kelompok nelayan dan pembudidaya ikan kecil dan koperasi perikanan. Berikut lembaga yang berkaitan dengan marikultur. Yang pertama, Asbumi, Asosiasi Budidaya Mutiara. Yang kedua, Asbudi, Asosiasi Rumput Laut. Yang keempat, SCI, Shrimp Club Indonesia. Yang kelima, KUI, Komisi Udang Indonesia. Yang terakhir, HNSI, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Girang bicara pagi ke? Ulang aja lagi awal, Ki. Lagi awal. Oke. Lanjut, Dek.
Girang tak ada nih. Dia keluar. Ganti Cici aja kalau tak ada dia. Oke. Ulang ya. Suara dia pun tadi putus-putus lah pas tamu tadi. Iya. Hilang-hilang, jadi susah juga ikut. Kau aja Ci masuk Ci ya. Iya. Langsung kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya, kan yang kita ketahui pakan ikan itu terdiri dari 3. Yang pertama pelet, yang kedua pakan tambahan, yang ketiga pakan alami. Terus dari ketiga jenis pakan itu, pakan yang mana yang terbaik untuk stadia larva? Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan Uzna akan kami tampung dulu. Selanjutnya, jika ada yang mau bertanya lagi, dipersilakan. Azura izin bertanya. Oke, silakan. Jadi dari materi yang sudah kelompok kalian paparkan tadi, saya ingin bertanya, apa sih tujuan dari diadakannya kelayakan dalam usaha marikultur ini? Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kembali. Baik, dari kelompok 2, bagi yang ingin menjawab, kami persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Uznak tadi. Jenis pakan apa yang baik pada stadia larva? Di sini pakan yang baik itu pakan alami. Contohnya seperti kutu air, Artemia, Infusoria, Rotifera, Tetraselmis, Chlorella, Diatomae, dan yang terakhir yaitu cacing sutra. Apakah sudah jelas? Bagaimana Uznak? Apakah sudah jelas dari jawabannya? Sudah jelas sekali. Terima kasih. Sama-sama. Pertanyaan kedua, apakah dari kelompok 2 ingin menjawab? Baik, saya Muhammad Fatela, saya akan menjawab pertanyaan dari Azura. Pertanyaannya adalah tujuannya diadakan kelayakan usaha dalam marikultur. Yang pertama saya akan menjawab, 1, memperlancarkan sebuah pencernaan. Yang kedua, agar terhindar dari risiko kerugian. Yang ketiga, mempermudahkan pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, mempermudah pengawasan. Yang kelima, mempermudah pengadilan. Tahapan penerapan studi kelayakan usaha. Yang pertama itu adalah inisiatif penemuan ide dan pengembangan usaha. Yang kedua, penelitian potensi inisiatif pengembangan usaha. Yang ketiga, evaluasi studi kelayakan usaha. Yang keempat, penentuan. Yang kelima, tahapan pencernaan pelaksanaan. Yang keenam, pelaksanaan usaha. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Apa ada sanggahan dari Azura? Baik, cukup. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Tidak ada, sudah cukup. Oke, baik. Jika tidak ada, kami akan tutup presentasi kami hari ini. Kami dari kelompok 2 minta maaf apabila terdapat kesalahan. Saya selaku moderator, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.